sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan menjalankan sebuah rapat di mana rapat ini bertujuan untuk mendapatkan ide-ide dasar negara. Saya selaku ketua akan memimpin jalan acara kita pada hari ini. Apabila Bung sekalian ingin berpendapat, silahkan. Saya Bung. Silahkan. Menurut saya, dalam sila pertama, saya menyarankan memasukkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam sebagai pemeluk-pemeluknya sebagai sila pertama. Bung, sepertinya jika memasukkan syariat Islam saja akan terlihat egois. Indonesia memiliki banyak agama. Tapi Bung, ada benarnya kata Bung Sebarjo, karena menurut saya syariat Islam adalah hal yang tepat untuk membangun Indonesia. Bukankah terkesan sombong mengapa hanya syariat-syariat Islam saja? Memang Bung, seperti dikatakan Bung Subarjo, sebelumnya kita tidak mewajibkan semua orang untuk menjalankannya. Hanya orang tertentu saja. Ini adalah hal yang penting. Ya, lagi pula Islam adalah dasar negara yang cocok untuk Indonesia. Tidak bisa Bung, duit sangat beragam apabila pada agama. Lazim, tolong tenang. Kita tidak dapat seperti ini saudara sekalian. Bisa Bung, jika syariat Islam tidak dapat diterima, lalu lantas apa yang akan kita jadikan untuk menjadi dasar negara kita? Jika kita terbawa emosi, maka kita tidak akan mendapatkan hasil dari rapat ini. Sepakat dengan Subarjo dan saya juga menyarankan sila kedua. Sebaiknya kita harus memasukkan asas kemanusiaan. Bung, apa sebaiknya persatuan dibutuhkan juga? Sebaiknya asas persatuanlah yang menjadi sila kedua. Tidak Bung, kemanusiaan juga penting untuk bangsa kita. Kemanusiaan lebih penting, Bung. Kemanusiaan, saya setuju untuk menjadikannya yang kedua setelah yang pertama. Saudara-saudara sekalian, kita akan menyetujui asas kemanusiaan. Aman menjadi yang kedua. Bung, menurut saya, selanjutnya adalah asas persatuanlah yang cocok untuk menjadi sila ketiga. Ya Bung, saya setuju. Asas persatuan memang sudah cocok setelah asas kemanusiaan. Saya setuju Bung. Saya juga setuju. Saya juga setuju. Bung, saya juga setuju untuk menjadikan persatuan menjadi sila ketiga. Saudara-saudara sekalian, dengan begitu kita telah menyelesaikan rapat kita pada hari ini. Dengan demikian, rapat pada hari ini akan segera kita selesaikan. Lalu Bung, apa nama yang cocok untuk seluruh rasa yang telah kita gabungkan ini? Bukan begitu, setelah kita mengumpulkan seluruh sila-sila yang kita kumpulkan tadi, saya akan menamakannya dengan Piagam Jakarta yang akan saya bacakan pada sidang BPU PKI. Selanjutnya, dengan begitu rapat pada hari ini 22 Juni akan saya tutup. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Bung Hatta berencana menambah 9 anggota baru PPKI. 3 diantaranya berasal dari golongan muda, yakni Sukarni, Khairul Saleh, dan Wigana. Namun karena para golongan muda masih menganggap bahwa PPKI adalah badan buatan Jepang, maka mereka mengundurkan diri. Oleh karena itu, 6 anggota baru kita yakni Wiranata Kusuma, Ki Hajar Dewantara, Mr. Kasman Sigo Dimedjo, Sayuti Melik, Mr. Kasumau Mantri, Mr. Ahmad Subarjo. Ki Bagus Handi Kusumo, Wahid Hashim, Mr. Kasman Sigodimedjo, dan Mr. Tuku Muhammad Hasan. Tolong kalian agar membahas kembali Piagam Jakarta, khususnya mengenai kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sebab kalimat ini telah menyebabkan pemeluk agama lain menjadi keberatan terhadap kalimat itu. Merupakan keputusan yang sangat baik. Saya setuju dengan perubahan tersebut.
Saya juga setuju karena dengan perubahan tersebut dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Bagaimana dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa? Bila saya setuju, bagaimana dengan yang lainnya? Saya setuju dengan kalimat itu. Baiklah, kita ganti kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diganti dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Baiklah, mari kita agendakan kegiatan kita selanjutnya. Sekarang, mari kita membahas pasal-pasal dalam rancangan Undang-Undang Dasar. Karena jika perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Saya setuju Mr. Kasman karena dapat dilihat bahwa isinya sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Ini saatnya sidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang di dalamnya memuat Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Acara selanjutnya dalam rapat ini yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden. Apakah ada usulan dari para anggota mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden ini? Ingin mengajukan usulan. Menurut saya, pemilihan presiden dan wakil presiden sebaiknya dilakukan secara aklamasi. Ingin mengajukan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Atta sebagai wakil presiden. Apakah para hadirin setuju? Setuju. Pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara aklamasi. Saya juga setuju karena saya dan lainnya bahwa ketokohan dua orang ini tidak ada bandingnya. Karena masih ada waktu, bagaimana kita lanjutkan dengan perundingan untuk membentuk sebuah komite nasional. Untuk membantu Presiden selama Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat belum terbentuk. Bagaimana? Sebelum rapat ini ditutup, saya ingin minta tolong pada 9 orang anggota yang bersedia untuk bertindak sebagai panitia kecil untuk membahas hal-hal yang meminta perhatian mendesak. Seperti pembagian wilayah negara, kepolisian, tentara kebangsaan, dan perekonomian. Saya meminta Otto Iskandar untuk bertindak sebagai pemimpin panitia kecil ini. Apakah Anda setuju? Dengan ini rapat ditutup. Rapat akan dilanjutkan pada tanggal 19 Agustus 1945 pukul 10 pagi di Gedung Cul Sanain. Saya harap anggota dan ketepatan waktunya. Terima kasih.